Ya, apa pertanyaanmu, Raffi? Mau bertanya Matius 21 ayat 11. Yesus itu nabi apa Tuhan? Coba, Matius coba 21. bacakan. Coba bacakan. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Itu perkataan siapa? Pengakuan Tuhan Yesus apa kata orang? Ya kata orang. Dan Ya. orang banyak itu kan lagi banyak orang tuh, banyak orang. Orang menyahut inilah Nabi Yesus dari Nazaret Galilea. Nah, terus masalahnya apa? Masalahnya Yesus itu Tuhan apa Nabi? Tuhan. Tuhan. Kalau Roh Kudus Tuhan bukan? Iya, itu rohnya Tuhan Yesus. Makanya kamu baca di Matius 21 ayat 2 sampai 3. Tuhan Yesus mengaku di sini dia Tuhan ya. Ya, Ketika Yesus, ya, Matius 21 ayat 1 sampai 3 saya baca. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Jadi di sini Tuhan Yesus mengaku Tuhan. Nah, kalau yang kamu bacakan Matius 21 ayat 11 itu adalah perkataan orang, bukan pengakuan Tuhan Yesus. Ya kan selama ini Yesus enggak ngaku Tuhan. Ya. Lah, yang barusan saya baca, yang Matius 21 ayat 2 dan 3, Tuhan menyatakan Tuhan memerlukannya. Dia sedang mengatakan dirinya Tuhan. Orang nyebut ke Yesus itu nabi, kata siapa maksudnya? Berarti dia tahu bahwa Yesus itu nabi gitu maksudnya. Itu kan perkataan orang. Orang itu Kamu tahu nggak? Yesus itu nabi. Orang-orang itu iya. tahu Yesus itu nabi, kata siapa? Nah, Berarti itu kata kan Matius. perkiraan. Bukan Kata perkiraan ini. Ini bukan, Jadi gini. bukan perkiraan, ini ada di Matius. Ya, dengar dulu Raffi. Raffi, dengar Raffi. Ya. Ini adalah perkiraan orang bahwa Tuhan Yesus itu nabi. Tetapi Tuhan Yesus itu tidak mengaku nabi, tapi dia mengaku Tuhan. Kamu tahu nggak kenapa Tuhan Yesus disalibkan sama orang Farisi atau ahli Taurat? Alasannya apa? Yesus, ya gue kurang tahu saya itu kalau masa itu. Nah, makanya dengar. Ketika orang banyak mengakui Yesus itu nabi, ada nggak orang Farisi dan ahli Taurat yang marah dan komplain? Nggak ada. Tetapi ketika Tuhan Yesus disebut Sang Mesias, Yohanes 9. Yohanes 9 ayat, ketika Tuhan Yesus disebut Sang Mesias atau Sang Juru Selamat, apa yang akan terjadi? Mbak jangan bernarasi jawabnya. Sang Mesias itu ya Sang Juru Selamat. Gimana sih kamu ini? Sama aja. Ini aja nih. Ini aja nih. Dan orang banyak, bukan dan orang. Kalau dan orang itu ada satu orang, dan ini dan orang banyak, berarti banyak orang. Banyak orang Iya, yang mengenal Yesus itu nabi, bukan Tuhan. Ini kan banyak orang banyak. Nah, kecuali satu orang mengatakan, ini kan dan banyak orang banyak lah gitu. Berarti orangnya banyak, bahwa Yesus itu, orang banyak itu sudah mengenal bahwa Yesus itu bukan nabi, bukan Tuhan tapi nabi. Nah gitu maksudnya. Iya, itu kan perkataan orang. Nah, tetapi kan Tuhan Yesus di ayat sebelumnya dia mengaku Tuhan, bukan nabi. Dan kamu tahu nggak kenapa Tuhan Yesus disalibkan sama orang Farisi? Nah, ketika orang banyak mengatakan Yesus itu nabi, nggak ada orang Farisi yang komplain, nggak ada orang Farisi yang marah. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengaku dia adalah satu dengan Bapa, dialah Sang Pemberi hidup kekal, dialah Tuhan yang datang di atas awan, itu orang Farisi ngamuk. Alasan Tuhan Yesus disalib itu karena dia mengaku Tuhan, bukan nabi. Kalau Tuhan Yesus mengaku hanya nabi, dia nggak akan pernah disalib,
Paham? Oke. Betul. Oke. Nah, Yesus selama hidupnya di dunia, ya. oke, satu aja pertanyaanmu, nggak boleh banyak-banyak, ganti sama lain, karena kamu udah sering naik. Jadi pahami ya. Berarti ini gimana ini? Ini gimana sih ini masalah? Enggak. Masalah. Jadi bentar, ya. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah mengaku nabi secara eksplisit. Kalau Tuhan Yesus mengaku dia nabi, nggak akan disalibkan, nggak akan dihukum mati. Tapi ketika Tuhan Yesus mengaku dia adalah Tuhan atas hari Syabat, dia adalah pemberi hidup kekal, dia satu dengan Bapa, dialah yang datang di tengah awan-awan, maka dia disalibkan. Ya. Dengar dulu, jangan kamu potong. Tadi saya tanya sama kamu, apa alasan Tuhan Yesus disalib? Kamu nggak tahu. Nah, alasan Tuhan Yesus Kristus disalib karena dia mengaku Tuhan, bukan nabi. Kalau Tuhan Yesus mengaku hanya nabi, nggak akan disalib. Paham kamu? Paham, masa ya seorang Tuhan terus disalib sama hambanya? Berarti yang nyalib itu kan yang ngegebugin Yesus, itu kan Yesus digebugin, disiksa. Itu kan orang yang nyiksa Yesus itu ciptaan Tuhan berarti. Iya, ciptaan Tuhan Yesus. Kok bisa sih ngegebugin Tuhan? Terus dicambuk segala macam. Ya karena Itu Tuhan berarti Yesus mengizinkan. Ya karena Tuhan Yesus mengizinkan. Berarti dosa banget tuh. Masa udah diciptakan? Iya, betul, dosa udah banget memang. Diciptakan, ya udah diciptakan. Tuh, gua ciptain lu biar bisa melihat dunia ya, bisa melihat dunia. Tapi malah ngebunuh yang menciptakannya itu gimana sih? Gak Iya. ngerti. Karena manusia itu udah berdosa sama seperti dirimu durhaka. Harusnya baik sama Yesus atau lah gimana? Ya Ini harus baik lah, harusnya baik. Jangan kamu jahat kayak orang Farisi.